Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin berbicara 3 kosakata. Kosakata pertama adalah kosakata bahasa Sunda. Karena kita udah ngomongin bahasa Jawa kan. Sekali-sekali saya memberikan variasinya. Saya ingin memberikan variasi yaitu kosakata bahasa Sunda. Apa kosakata itu? Kosakata itu adalah cai. Kosakata ci menurut bahasa Sunda itu adalah singkatan dari cai. Cai itu adalah air. Jadi kalau kita melihat ada nama sungai yang namanya Ciamis, jadi itu adalah air yang manis. Ci, air, amis, manis. Nah, kemudian ada yang namanya sungai Ciliwung, Cisadane, sungai Cimahi, begitu ya. Nah, ada juga pengertian yang lain bahwa kosakata ci itu menurut ajaran Sundayana itu artinya cahaya atau pancaran sinar matahari. Jadi itu kosakata ci itu bisa berarti air, atau bisa berarti pancaran sinar. Apakah ada kosakata ci di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Dan apakah kosakata ci di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengambil dari bahasa Sunda? Mari kita lihat bersama. Ci dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai 3 kelompok arti. Kelompok arti pertama yaitu berasal dari kosakata bahasa Cina, yang artinya satuan ukuran berat sama dengan 1/10 tahil atau 3,78 gram untuk menimbang madat. Madat itu berarti kayak candu ya. Kemudian kelompok arti kedua, ci itu adalah bentuk tidak baku dari enci. Enci itu sendiri adalah kata sapaan kepada laki-laki atau perempuan yang berkedudukan sedang atau yang tidak dikenal. Kemudian arti kedua yaitu kata sapaan kepada guru perempuan, dan yang ketiga itu adalah artinya kakak. Teman-teman tentu masih ingat ketika saya berbicara tentang kosakata yang dituliskan cece. Itu menurut saya sama dengan cici. Itu sama dengan enci atau ci di dalam kosakata ini, yang artinya kakak. Kemudian arti ketiga dari kosakata ci itu adalah taci. Apa itu taci? Taci itu adalah bentuk tidak baku dari ci, dan itu adalah kosakata bahasa Cina yang artinya kakak perempuan. Jadi ci, cici, taci itu sama. Artinya kakak perempuan. Seperti biasa, apakah ada kosakata ci di dalam Kamus Melayu Malaysia? Arti pertama dari kosakata ci itu sama dengan ukuran untuk menimbang madat atau candu, di mana definisinya itu sama persis dengan apa yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu ukuran berat sebanyak 1/8 tahil. Definisi pertama dari kosakata ci di Kamus Melayu Malaysia ini agak lucu aja. Kenapa saya sebutkan agak lucu? Oke, ukuran berat sebanyak 1/8 tahil atau 3,78 gram. Pertanyaannya, mengapa di dalam Kamus Melayu Malaysia untuk ukuran gramnya itu sama dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 3,78 gram dalam bahasa Inggris, 3,78 gram dalam bahasa Indonesia. Mengapa untuk tahilnya berbeda? 1/8 dengan 1/10 itu beda, Bung. Mengapa itu bisa berbeda? Kemudian yang berikutnya adalah arti kosakata ci. Itu adalah ukuran berat yang beratnya bersamaan dengan tahil. Nah, kalau beratnya bersamaan dengan tahil, berarti kan asumsinya itu 1 tahil. Jadi mana yang benar? Di definisi pertama tadi disebutkan 1/8 tahil. Nah, sekarang bersamaan dengan tahil. Berarti bersama dengan tahil berarti 1 tahil dong. Jadi yang mana ini? Yang maksudnya definisi ci itu untuk kita berbicara tentang ukuran berat. Pertama, yang jelas tidak konsisten. Di Indonesia menyebutkan 1/10 tahil atau 3,78 gram. Di Malaysia 1/8 tahil 3,78 gram. Oke, 3,78 gram dengan 3,78 gram itu sama. Tapi yang tahilnya itu gimana? Itu satu. Yang kedua, bagaimana bisa di Indonesia dikatakan 1/10 tahil, di Malaysia 1/8 tahil, definisi pertama, dan di definisi kedua bersamaan dengan tahil. Maksudnya bersama dengan tahil berarti 1 tahil. Jadi di Malaysia itu 1/8 atau 1 tahil. Kemudian, apakah ada arti lain dari kosakata ci di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada. Dan kosakata itu dituliskan sebagai kosakata bahasa Sunda. Apakah artinya air? Seperti yang saya perlihatkan tadi dari hasil penelusuran ChatGPT. Ternyata bukan, teman-teman. Ci
di dalam Kamus Melayu Malaysia adalah kosakata pinjaman bahasa Sunda dan artinya sungai. Kok bisa seperti itu? Artinya, kalau kita mengambil definisi ci menurut Kamus Melayu Malaysia, jika kita melihat peta Jawa Barat terutama, ada nama Sungai Cisadane. Berarti, menurut Kamus Melayu Malaysia, Sungai Cisadane itu dibaca Sungai-Sungai Sadane. Kalau ada di peta Indonesia, ada nama Sungai Cimahi, berarti menurut Kamus Melayu Malaysia, Sungai-Sungai Mahi. Kalau ada nama Sungai Ciliwung, berarti menurut Kamus Melayu Malaysia itu adalah Sungai-Sungai Liwung. Betul? Kepada teman-teman Malaysia, silahkan dipikir-pikir lagi ya. Dan cukuplah, jangan dikatakan, oh ini untuk pengetahuan, oh ini untuk... Jangan. Cukup itu. Alasan-alasan itu cukup. Saya sudah sampai segini nih. Mendengar alasan-alasan yang menurut saya tuh nggak masuk akal sama sekali. Yang jelas, definisi ci, yang itu adalah disebutkan kosakata pinjaman bahasa Sunda di dalam Kamus Melayu Malaysia, dan itu diartikan sebagai sungai, itu adalah salah. Kosakata kedua ini adalah kosakata bahasa Minang. Saya kalau memanggil saudara perempuan dari ibu saya, jadi kalau ada adik perempuan dari ibu saya yang tengah, saya memanggilnya Tengah. Artinya apa? Etek yang di tengah. Kemudian saya mempunyai tante, jadi adiknya ibu saya yang paling bungsu. Nah, saya memanggil beliau adalah Tek Cu. Jadi bungsu itu sering jadinya Cu. Nah, apakah ada kosakata etek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada. Dan artinya adalah adik perempuan ayah atau adik perempuan ibu, bibi atau makcik. Ya, perhatikan ya. Adik perempuan ayah atau adik perempuan ibu. Jadi kalau lebih muda dari ibu, itu kita panggilnya ete. Kalau lebih tua dari ibu, kita panggilnya, kalau seperti saya manggilnya mak tuo. Oke. Kalau teman-teman perhatikan bahwa kosakata ete ini adalah kosakata Minangkabau, dan itu tertulis jelas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah ada kosakata ete di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada. Dan di situ tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Minang. Apa artinya? Panggilan kepada emak saudara yang bungsu, bibi, atau makcik. Teman-teman bisa lihat sekarang perbandingannya. Kosakata ete, kosakata bahasa Minang, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah adik perempuan dari ayah atau adik perempuan dari ibu. Tidak disebutkan bungsu. Pertanyaannya, dari mana Kamus Melayu Malaysia mendapatkan ide bahwa ete itu adalah panggilan kepada emak saudara yang bungsu? Apakah di Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan itu bungsu? Tidak. Apakah adik itu harus selalu bungsu? Tidak. Seperti kasus ibu saya mempunyai 2 adik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa Kamus Melayu Malaysia menyebutkan ete itu sebagai panggilan kepada emak saudara yang bungsu? Padahal di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak dituliskan itu yang bungsu. Hanya dituliskan adik perempuan kepada ayah atau ibu. Tolong jangan berikan saya alasan bahwa oh ini disesuaikan dengan pengertian yang ada di Malaysia. Oh ini suka-suka kami untuk mengartikan kosakata ete. Di Kamus Melayu Malaysia, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama-sama merujuk kepada kosakata bahasa Minang. Dan di dalam bahasa Minang, ete itu tidak pernah emak saudara yang bungsu. Tidak harus bungsu. Tolong jangan berikan saya alasan-alasan yang nggak masuk akal itu. Ya, baik. Itu adalah kosakata kedua. Kosakata ketiga ini tidak terlalu kontroversial, tapi saya yakin bahwa kosakata ini sangat jarang digunakan di Malaysia. Kosakata ketiga itu adalah dongkrak. Apa definisi dongkrak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Alat untuk mengumpil atau menaikkan mobil dan sebagainya. Apakah ada kosakata dongkrak di Malaysia? Ada. Pengumpil atau penyungkit untuk menaikkan kereta dan lain-lain. Sinonimnya jack, sinonimnya bicu. Apakah kosakata dongkrak digunakan di Malaysia? Kalau Anda pergi ke bengkel di Malaysia, kemudian Anda sebutkan, tolong dongkrakkan mobil saya dong. Tidak akan dimengerti oleh si pekerja di bengkel. Kenapa? Satu, saya menggunakan
kosakata dongkrak, yang kedua saya menggunakan kosakata mobil. Oke, saya ubah. Tolong dongkrakkan kereta saya, tetap tidak akan dimengerti. Kenapa? Apa itu dongkrak? Tapi kalau Anda menggunakan kosakata jack, maka pekerja di bengkel mobil itu akan tahu. Oh, jack itu maksudnya lift up. Jadi kembali ke pertanyaan saya, seperti biasa, apakah kosakata dongkrak digunakan di Malaysia? Karena dituliskan di Kamus Melayu Malaysia, kosakata dongkrak itu kosakata natif. Apakah kosakata dongkrak, mendongkrak, terdongkrak, pendongkrakan itu digunakan di Malaysia? Silakan kepada teman-teman Malaysia. Tolong diberi komentarnya kalau memang kosakata dongkrak itu masif dan mantap penggunaannya. Silakan. Di mana itu disebutkan atau diucapkan. Sehat walafiat selalu. Dadah.